A berapa orang yang kelas A berapa orang yang ambil? Halo, terdengar suara saya? Terdengar ya. Kelas A berapa orang yang ambil mata kuliah data mining ini? Sekitar berapa orang? Di SIM kuliah 36 orang, Bu. 36 ya, berarti masih banyak. Lebih dari 11 lagi yang belum hadir ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya ya. Hari ini ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya diminta tolong sama Prof. Taufik ya untuk ganti beliau mengajar ya. Karena beliau saat ini ayah beliau ya, Profesor Abidin saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Jadi beliau minta tolong saya bantu masuk ya ke kelas data mining kelas A. Kira-kira data mining kelas A udah sampai mana? Hari ini materinya apa? Kalau yang Prof bilang di grup, hari ini kita akan bahas tentang Naive Bayesian. Oke, Naive Bayesian ya. Oke, sebelumnya saya juga minta maaf nih ya, suara saya agak serak. Mungkin saya juga harus hemat-hemat suara sedikit nih ya. Karena hari ini suara agak serak dan nanti setelah data mining ini saya juga ada kelas lain 2 jam. Ya, jadi harus hemat-hemat sedikit ya, biar cukup suaranya tuh nanti sore ya. Oke, Naive Bayes ya, saya buka dulu slide-nya. Jangan lupa absen ya di kelas kalian masing-masing. Oke, ini slide-nya Pak Taufik ya. Pak Taufik dengan Pak Muhammad Subianto. Oke, jadi hari ini kita akan melihat salah satu metode klasifikasi ya, yaitu Naive Bayesian ya, atau Naive Bayes ya. Banyak juga menyebutkan Naive Bayes, artinya cuma sampai tulisannya cuma sampai Bayes. Ya, kalau kalian ketemu nanti Naive Bayes classifier dengan Naive Bayesian classifier itu sama persis ya. Ya, namanya aja ada yang menyingkat, ada yang memanjangkan gitu ya. Sebelumnya kalian udah belajar metode klasifikasi apa saja udah kalian pelajari? Kalau di kelas A, apa saja yang sudah diajarkan? Halo, ada orang? KNN, Bu. Apa? Apa Saifullah? KNN. KNN, oke. KNN, baru KNN ya. Ya. Kita cas dulu ya. Oke, jadi ini akan kita lihat hari ini. Yang pertama dasar teori Bayesian, kemudian Naive Bayesian classifier, asumsi yang diberikan, dataset, dan contoh klasifikasi menggunakan Naive Bayesian ya. Oke. Ya, sebelum kita belajar Naive Bayesian, kita harus benar-benar jelas dulu ya apa itu klasifikasi. Saya rasa semua di sini sudah tahu ya apa itu klasifikasi. Ya, pasti sudah dijelaskan oleh Prof. Taufik. Ya, klasifikasi ya proses pembelajaran secara terbimbing atau dikatakan juga supervised learning ya. Kenapa dikatakan supervised learning atau kenapa klasifikasi itu dikatakan pembelajaran terbimbing? Apa alasannya dikatakan terbimbing? Ada yang mau coba jawab? Ya, silakan. Perlu diarahkan. Bisa dijabarkan lagi?
Perlu diarahkan seperti apa? Berarti yang nggak terbimbing nggak perlu diarahkan gitu maksudnya. Ya. Ada yang lain? Apa itu? Kenapa klasifikasi dikatakan pembelajaran terbimbing? Kalau menurut saya Bu, karena dia sudah di training, kalau di input ini nanti outputnya begini. Nah, ketika di tes nanti akan diharapkan akan menghasilkan jawaban yang sama gitu Bu. Dan Jawaban yang sama. Dan serupa Bu maksudnya. Misalnya di input yang mirip seperti ini, nanti diharapkan kelas outputnya itu adalah seperti ini. Seperti itu ya. Ada yang lain? Suara perempuan mana nih belum terdengar? Mohon jangan tidur ya. Kalau udah masuk kuliah tetap harus menyimak ya. Walaupun kalian tidak menghidupkan kamera, tapi mohon tetap disimak, tetap duduk depan laptop, didengarkan baik-baik, jangan kerjakan hal lain ya. Kalau belajar seperti itu ya. Jadi kalau kalian cuma hidupkan Zoom, kalian tidur, atau kalian kerjakan yang lain, itu sama saja sebenarnya kalian tidak masuk kelas ya. Kita nggak perlu cuman akun-akun kehadiran kalian, akun-akun Zoom palsu, artinya kalian tidak ada di sini ya. Jadi saya tahu kalian ada tidak ada itu dari kalian aktif menjawab atau tidak, atau aktif bertanya atau tidak, ya. Jadi ada yang lain, ada yang tahu kenapa klasifikasi itu dikatakan supervised learning? Kenapa dikatakan pembelajaran terbimbing? Kenapa? Arahan Ada lain yang analisis mau Bu ya. menambahkan? Ya, silakan Muni. Misalkan itu kan klasifikasi itu kan pengelompokan. Jadi dia tuh pakai training Bu gitu pokoknya. Pokoknya dia tuh arah analisis Bu. Jadi karena dia itu kelompok, jadi dia tuh nanti bakal diurutkan berdasarkan penciri kelas. Nah, jadi yang dikatakan pengelompokan itu bukan cuma klasifikasi ya. Sebenarnya yang unsupervised learning itu juga pengelompokan ya. Cuma bedanya apa? Jadi bukan dikelompokkan atau tidak dikelompokkan ya. Klasifikasi dikatakan supervised learning bukan karena dikelompokkan. Yang unsupervised yang tidak terbimbing juga kita kelompokkan ya. Jadi yang utama kenapa dia dikatakan terbimbing? Karena di dataset kita pasti punya training set ya. Pasti punya training set dan testing set. Nah, training set dan testing set kita di sana kita sudah punya label, sudah punya kelas ya, itu. Ya, kita sudah punya kelas label atau kategori ya. Nah, jadi suatu kejadian itu kita sudah tahu karena sudah terjadi ya, sudah terjadi. Misalnya kita ketemu sales ini jual suatu produk, jual mobil ke Bapak A. Bapak A ini sudah beli. Kemudian dia datang ke Bapak B, Bapak B tidak beli. Itu kan kejadian sudah terjadi. Bapak A tadi beli, Bapak B tadi tidak beli. Bapak C nanti beli apa enggak? Gitu ya. Ada seterusnya. Itu kejadian sudah terjadi. Ya, makanya kita sudah ada label, sudah ada kategorinya, sudah ada kelasnya. Itu sudah fix tidak salah karena sesuatu sudah terjadi. Nah, dari yang sudah terjadi itu baru bisa kita bangun model. Kalau nggak pernah terjadi, dari mana model? Tidak ada. Ya, karena sudah terjadi, makanya kita bangun model dari sana. Ya, dari model itu nanti baru kita bisa memprediksikan sesuatu yang belum terjadi. Bukannya harus sama dengan kejadian itu, bukan, tapi kita memprediksikan, ya kan? Memprediksikan kira-kira Bapak Z nanti akan beli atau tidak mobil yang kita tawarkan itu. Ya, kita harus lihat tadi ciri-ciri Bapak yang beli bagaimana, ciri-ciri Bapak yang tidak beli bagaimana. Bapak Z ini dekat ke mana ciri-cirinya? Ternyata dia dekat ke orang yang tidak beli. Kerjaannya mirip dengan orang yang tidak beli, gajinya jumlahnya sama dengan orang yang tidak beli. Ya udah, kita prediksikan Bapak Z ini ke tidak beli. Jadi kenapa klasifikasi dikatakan terbimbing? Karena data-data set kita itu sudah ada labelnya. Ya, sudah ada labelnya dan dari label-label tersebut kita bisa membuat sebuah model. Ya, kayak dikatakan terbimbing. Berarti kalau ada kata terbimbing, ada juga yang tidak terbimbing ya kan, unsupervised learning. Itu pengelompokan juga, clustering juga, walaupun ada yang bukan clustering juga, association rule mining ya. Nah, di clustering itu juga kita kelompokkan data, kita punya misalnya 1.000 pembeli kita, ada 1.000 orang,
kita mau kelompokin ya, ini kelas A, ini kelas B, kelas C. Nah, di situ mereka tidak ada label, tidak ada kelasnya. Artinya kita nggak mencatat apa-apa nih, cuma data biodata mereka saja. Mungkin mereka ada beli atau tidak beli, tapi kita tidak pernah mencatat. Ya, atau kita punya setumpuk gambar nih. Di dalam dataset kita ada setumpuk gambar. Ada gambar kucing di dalamnya, ada gambar kambing, ada gambar kelinci dan sebagainya. Tapi belum ada yang melabelkannya. Ya, kalau 1000 kita sanggup labelin, tapi kalau jutaan kita nggak sanggup labelin manual. Karena kita nggak sanggup labelin manual, ya, karena kita nggak sanggup labelin manual, tapi kita ingin kelompokkan itu, nah kita di situ bisa pakai unsupervised learning nanti. Ya, ada algoritma ketika kita tidak punya kelas, tapi kita bisa kelompokkan mereka. Itu namanya unsupervised learning. Ya, nah, tapi kalau supervised learning sudah ada labelnya, Nah, jadi nanti kasus dunia nyata kita pakai yang mana, Bu? Ya, kalau sudah ada label tentu kita akan pakai supervised learning dengan akurasi yang lebih menjanjikan ya, lebih bermanfaat manfaatnya itu. Ketika kita memang sudah ada labelnya. Tapi kalau kita nggak ada labelnya, nah mungkin kita nggak buat apa-apa, kita perlu ambil kesimpulan ya kan? Nah, baru kita harus kerja dengan unsupervised learning. Itu tidak ada labelnya. Ya, jadi kapan kita akan pakai supervised learning, kapan tidak pakai ya ketika ada label pasti kita pakai supervised learning. Ya, ketika tidak ada label kita pakai unsupervised. Ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi ada yang teman kalian yang mengatakan analisis, ya ini analisis itu luas sekali ya. Klasifikasi itu betul analisis ya. Yang bukan klasifikasi yang lainnya juga itu analisis ya. Nah, seperti itu. Jadi saya harap jangan tertukar lagi klasifikasi. Itu adalah salah satu bagian dari supervised learning. Kenapa dikatakan supervised learning? Karena dia sudah punya label ya, sudah punya label. Jadi mesin itu belajar dari mana? Dari label. Dari mana dia tahu ini kelas kambing, ini kelas kucing? Ya, karena sudah ada labelnya, dari data-data yang masuk sudah ada label, diajarin, kita ajarin komputer. Ya ini kucing ya ini kambing ya ini kucing ya ini kambing ya. Gitu ada gambar baru, nih mesin coba tebak berdasarkan yang udah kita ajarin tadi. Kita udah ajarin, sama seperti kita ajarin anak kecil ya kan. Kita kasih gambar kucing, berbagai bentuk kucing, nggak boleh model satu aja. Kalau model satu, begitu kucingnya ganti warna, anak-anak ini bingung nanti. Jadi kucing berbagai macam warna kita kasih nampak ke dia, kambing berbagai macam warna kita kasih nampak. Kemudian kita ambil satu gambar yang belum pernah kita ajarin sebelumnya, tapi itu kucing atau kambing. Kita tanya, ini Dek, gambar apa nih? Jadi dia bisa belajar ya kan, dari tadi dia udah belajar, oh gini kambing, oh kambing kayak gini bentuknya, begini, begini, begini. Ada ciri khasnya. Jadi pembelajaran itulah nanti dia bisa menebak apakah ini kambing apa kucing. Kalau saya kasih gambar hiu, gimana? Kok saya kasih gambar hiu? Ini tebak mesin ini gambar kucing. Tetap dia nggak akan bisa tebak hiu karena hiu belum pernah kita ajarin. Baru kita ajarin tadi apa? Baru kita ajarin komputernya ini kucing apa kambing. Jadi kalau kita kasih gambar hiu, dia nggak akan bisa tebak ini hiu. Dia cuma bilang ini antara yang mana lebih dekat. Ya, di klasifikasi dia akan paksa jadi satu kelas gitu ya. Yang mana paling dekat. Jadi nggak bisa dia tiba-tiba ada kelas baru. Ya kalau saya pingin komputer saya bisa tahu juga ini hiu, artinya saya juga harus kumpulin dataset hiu untuk saya kasih komputer belajar juga. Ya, seperti itu ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan ya, nggak masalah. Nah, jadi 2 tahap klasifikasi. Dalam klasifikasi, kita punya 2 set data ya. Jadi datanya akan kita bagi sebagian untuk jadi training, sebagian untuk testing. Ya, biasanya training itu selalu lebih banyak ya. Selalu lebih banyak. Misalnya kita punya data set kita 1000, kita akan bagi 800 untuk training, 200 untuk testing. Ya, karena yang kita perlu yang bagus loh untuk bagus model. Tapi testing ini untuk apa? Untuk apa data testing? Kalian udah belajar WK ya. Di bagian WK saya masuk mana itu. Kira-kira untuk apa data testing? Untuk apa data testing? Ada yang tahu untuk apa data testing? Untuk diuji, Bu. Uji seperti apa ya? Gunanya untuk apa? Coba lebih dijelaskan. Kalau kan pertama kita training dulu. Dan begitu nanti dapatlah polanya gitu di data training tuh. Habis itu kita testing dengan hasil data training itu. Nanti di situ di testing itu tujuannya kalau pokoknya yang paling kan di training itu kan udah ada tuh polanya. Jadi testing itu disitulah dia nanti diketahui keakurasian si polanya itu gitu lah Bu. Ya, jadi kita untuk testing itu perlu buat kita tahu performance model kita udah bagus apa belum, ya.
performance model kita udah bagus apa belum. Kalian sudah belajar precision and recall? Ini udah belajar confusion matrix? Sudah? Sudah ya. Oh, ini whiteboard saya kelihatan. Kelihatan ya. Ya, jadi kita misalnya punya dataset ya. Kita punya dataset tadi 1000 misalnya. Ya, kita bagi. Ini jadi 800 jadi training. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, 200 misalnya training testing, sorry. Iya, Bu. Ya. Jadi kita bangun tadi model kita dengan 800 nih. Ya, ini dua-dua sudah ada label, ya. Dua-dua sudah ada label, sudah terjadi. Artinya kalau misalnya tadi kita sales komputer atau sales mobil tadi, kita udah jumpain 1000 orang, ya. Dan informasi tentang mereka kita catat seperti umur mereka, salary mereka siswa atau pekerjaan mereka dan sebagainya, misalnya ya. Nah, jadi ada 1000. Jadi ujung-ujungnya kita udah tahu dari 1000 ini misalnya yang beli 300, ya. Yang beli 300, ya tidak beli berarti 700. Ya, yang misalnya yang beli ya ini yang tidak ya. Yang beli ini kelasnya berarti 2 di sini ya, beli atau tidak. Kita kelas nggak harus 2 ya, kelas bisa banyak ya. Tapi untuk belajar biasanya kita 2 kelas saja untuk mempermudah. Untuk beli kita misalnya punya 300 orang yang beli. Yang tidak beli ada 700. Ya. Jadi ini kita bagi rata. Ini saat kita ambil untuk testing ini, kita ambil 200. Berarti 200 ini sekitar 20% ya. 20% dari ini ya. 20% dari data total data kita. Nah, 20% ini kita usahakan betul-betul 20% dari yang beli, 20% dari yang tidak beli. Nah, saat kita bangun model dengan apapun kita bangun, baik nanti dengan naive Bayesian atau dengan algoritma lain kita bangun, kita udah dapat nih satu model gitu ya. Satu model kita. Nah, untuk apa testing set ini? Nah, testing set ini seakan-akan kita kasih ujian yang kita udah tahu kunci jawabannya, seperti itu, ya. Kita tes lah ke model kita yang ini. Saat kita tes dia enggak lihat kelasnya tinggi. Walaupun ini sudah ada kelas beli, kelas tidak beli, tidak di 200 nih, tapi kita tidak lihat, kita tutup dulu kunci jawabannya. Modelnya harus tes. Setelah modelnya dites kita lihat prediksi si model dengan kenyataannya benar apa salah. Berapa buah yang benar, berapa buah yang salah, ya kan? Misalnya Bapak A di data kita sebenarnya itu tidak beli. Nanti model kita juga angka prediksi dia tidak beli. Nah, berarti betul. Ya, nanti kita akan itu berapa betul, berapa salah. Itulah nanti kita lihat performanya ya. Saya nggak bahas lagi precision recall, kalian sudah belajar. Kita di situ akan lihat precision recall-nya, F-measure-nya. Nah, kalau misalnya udah bagus, udah mendekati nilainya 1, precision kita recall udah mendekati 1, udah bagus. Nah, nanti model ini baru bisa kita lakukan untuk prediksi sesuatu yang belum terjadi. Ya, kita ketemu dengan si K, misalnya Bapak K ini. Kita catat dia pekerjaannya, umurnya ini. Kira-kira kalau masukin ke model kita, dia akan beli apa tidak? Prediksinya dia tidak beli. Ya udah, kita nggak usah buang-buang waktu untuk datang ke dia untuk promosiin mobil ini. Dia nggak akan beli gitu. Ya, walaupun belum 100% benar ya. Benar apa enggaknya itulah dari testing ini tadi. Testing ini tadi kita akan lihat misalnya akurasi kita 0,8. Ternyata setiap kita tebak suatu model ke depan, suatu data baru ke depan, akurasinya 0,8. Tidak selalu benar seperti itu ya, tapi kita bisa tebak. Jadi yang tadi misalnya sales harus jumpain, biasanya kalau dia jumpain 100 orang, yang beli itu cuma 300, sekarang nggak perlu sebanyak lagi itu dia jumpain orang. Dengan prediksi-prediksi itu dia, oh orang ini nggak usah saya jumpai. Orang ini diprediksinya tidak beli, ya nggak usah kita jumpai. Kita bisa berhemat waktu, kita fokus ke orang-orang yang diprediksikannya akan beli. Jadi bisa jadi kita nanti jumpain 1000 orang, di antara 1000 itu yang belinya sampai 700 orang gitu, atau 800 orang, karena sudah kita modelkan dulu. Jadi nggak semua orang harus kita jumpai. Kita selaku sales nggak semua orang harus kita jumpai, tapi berdasarkan prediksi-prediksi yang akan beli saja kita jumpai. Nah, dari mana kita tahu akurat nggak akuratnya? Saya datang ini ya, saya mau jumpai seorang Bapak O gitu ya. Bapak O ini pekerjaannya ini. Ditebak tidak beli. Seberapa yakin Bapak itu tidak akan beli? Atau seberapa yakin Bapak itu akan beli? Dari akurasi dari testing set tadi. Maka testing set ini perlu untuk kita tahu akurasi. Jadi nanti jangan bingung ya.
Dia kita yang perlu sebenarnya training set ini untuk kita bangun model. Tes ini untuk apa? Untuk kita lihat model kita bangun sudah bagus atau belum. Ya, kalau sudah bagus berarti sudah bisa kita pakai untuk prediksi. Kalau belum bagus ya berarti kita perbagus lagi, kita ganti algoritma. Atau mungkin dataset kita masih terlalu sedikit ya. Karena dataset terlalu sedikit itu nanti nggak bagus untuk membangun model. Ya, malah di dunia nyata nggak cukup ya 1000 tergantung kita klasifikasi apa. Ya, di dunia nyata kita bermain dengan dataset itu jutaan gitu ya. Makin banyak dataset ya kejadiannya sudah banyak, semakin tepat prediksinya. Seperti prediksi cuaca yang kalian lihat sekarang di aplikasi. Sangat tepat ya kan? Bisa dia tebak misalnya seminggu ke depan gitu dia bisa tebak minggu depan akan hujan atau tidak, suhunya berapa. Ditebak dengan sangat tepat oleh aplikasi tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah belajar dari bertahun-tahun. Oh, bukan setahun 2 tahun mereka simpan datanya, sudah mungkin puluhan tahun mereka simpan datanya. Jadi sangat tepat prediksi mereka. Seperti itu ya. Ya, saya harapkan betul-betul ini klasifikasi ini harus benar-benar paham ya. Enggak sekali klasifikasi yang lain juga, tapi klasifikasi ini yang paling banyak dipakai maksudnya. Ke depan nanti dimanapun klasifikasi itu paling banyak dipakai. Ya, bahkan kalau kalian belajar yang lain nanti ya, computer vision misalnya, klasifikasi juga di situ ya. Itu klasifikasinya sudah level tinggi ya, tapi tetap klasifikasi juga dipakai. Dan di banyak-banyak kasus lainnya nanti ini paling banyak kita temui ya. Deep learning ya, itu juga klasifikasi. Ya, cuma itu udah levelnya advance. Ya, algoritmanya sudah algoritma tingkat tinggi. Sedangkan yang kita belajar ini seperti naive Bayes ini, kayak KNN itu algoritma sederhana yang mudah diimplementasikan ya. Oke. Nah, kita masuk sedikit ke teori Bayesian ya. Jadi ini teori Bayesian ini mungkin kalian sudah sering dengar di mata kuliah apa? Mata kuliah apa? Biasa udah pernah dengar nggak sebelumnya Bayesian nih? Atau betul-betul term baru ini? Di teori udah pernah? Di statistik nggak ada? Ada mata kuliah statistik kalian? Ada? Ada Bu mata kuliah statistik. Ada ya kan? Anda ada belajar Bayesian di statistik? Seingat saya tidak ada Bu. Oh tidak ada ya? Oh, kok saya dulu kenal Bayesian ini di statistik ya, karena dia peluang ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke naive Bayes, ya kita lihat sedikit teori Bayesian itu seperti apa, ya. Dia teorema ya, jadi teorema Bayesian ya. X adalah data sampel dengan kelas label yang tidak diketahui. Ya, berarti ini sesuatu yang akan kita prediksi. X adalah data sampel ya dengan kelas label yang tidak diketahui. Nggak tahu nih kelas apa dia. Ya, berarti sesuatu yang akan kita tebak. Ya, sesuatu belum kejadian ini akan kita tebak. H merupakan hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas label C. Ya, H itu hipotesa. Berarti hipotesa itu kesimpulan sementara ya, belum tentu. Ya, bahwa X adalah data dengan kelas label C. Ya. Misalnya H itu hipotesa bahwa X ini nanti akan beli gitu kita bilang. Beli itu misalnya C. Ya. Seperti itu. H adalah hipotesa misalnya, hipotesanya nanti si X akan beli. Ya belum tentu betul, ya kan? Hipotesa namanya. Kalau udah kejadian baru kita tahu itu betul apa enggak. Tapi sesuatu yang belum tentu betul namanya hipotesa ya. Kesimpulan sementara. Nah, kemudian PH adalah peluang dari hipotesa H. Ya. Nah, kalau peluang tahu kan peluang, saya orang bilang peluang kejadian besok berapa persen peluang akan hujan dengan peluang tidak akan hujan? 1/2 Bu. Ya, karena pilihannya cuma 2 ya kan? Hujan, tidak hujan. 2. Berarti hujan 1/2, tidak hujan 1/2. Ya. Misalnya saya punya anak 5 orang. Amin gitu ya. Di antara kelima anak saya ini peluang akan saya ajak si yang ketiga untuk temani saya hari ini keluar siapa? Saya mau ajak 1 orang. Peluang saya akan ajak ini berapa? 1/5 Bu. Iya, seperti itu peluangnya, sesimpel itu ya. Karena 1/5.
Ya, peluang karena kita ambil 1/5. Tapi kalau saya bilang lagi anak saya 3 perempuan, 2 laki-laki. Peluang yang akan saya ajak itu adalah anak perempuan misalnya. 3 perempuan, 2 laki-laki. Peluang yang akan saya ajak itu adalah perempuan. Berapa? 1/3, Bu. Dari anak-anak 3/5. saya ini 3/5 ya. Karena yang perempuan itu ada 3, dari total kemungkinan itu akan saya saja 5 ya kan dari anak. Ya seperti itu ya. Jadi peluang apapun yang mungkin di situ kita per dengan total semua kemungkinan. Seperti itu peluang ya. Nggak ada belajar gitu di statistik. Ada kan? Ada mata kuliah statistik kalian ada? Bu. Mungkin ya? lupa, Bu. Udah lama. Dalam saya sudah 10 tahun lebih mungkin ya. S1 dulu belajar peluang dulu ya. Nggak salah dengan Bu Rida ya. Saya belajarnya dulu dengan Bu Rida, istrinya Prof. Taufik ya. Kenal ya? Beliau dulu kami kan masih di matematik. Jadi dosen informatika sekarang, dosen matematika, dosen statistik, ya udah senior-senior ya. Dulu semua itu adalah dosen jurusan matematika ya. Jurusan saya dulu. Tahun 2010 dibuka informatika. Akhirnya dosen dari yang jurusan informatika seperti Prof. Taufik, Pak Jahnur, Pak Irfan dan sebagainya itu udah pindah, nggak lagi di matematik. Ya, kemudian tahun berapa dibuka lagi statistik, ya udah Bu Rida, Bu Fitri, Bu dan sebagainya yang dari statistik udah pindah ke jurusan statistik. Tinggal di matematika yang dosen-dosen matematika memang ya, sudah terpecah jadi 3 jurusan. Ya, jadi kemudian kita lanjut ya, PX adalah peluang data sampel yang diamati. Ya, peluang si tadi ya, yang label tadi ya. Nah, kemudian PXH adalah peluang data sampel X bila diasumsikan bahwa hipotesa benar atau valid. Nah, berarti kalau misalnya ada seperti ini artinya ini peluang terjadinya H dengan syarat ya. Kita bilang dengan syarat ini ya. Oh, peluang terjadinya X dengan syarat H. Ada syaratnya nanti ya. Peluang terjadi, kalau ini peluang terjadinya X saja. Kalau ini peluang terjadi X dengan syarat ya. Jadi untuk masalah klasifikasi yang dihitung adalah P ya, peluang terjadinya hipotesa dengan kondisinya tadi X ya, dengan syaratnya X. X-nya apa tadi? Syaratnya misalnya tadi yang saya mau lihat Bapak ini akan beli atau tidak. Ya, karakteristik Bapak yang tersebut bagaimana bentuknya. Nah, hipotesanya apa? Misalnya Bapak itu akan beli. Ya, berapa peluang Bapak itu akan beli atau berapa peluang Bapak itu tidak beli. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa hitung dengan rumus ini kalau di naive Bayes ya. Kalau masih bingung enggak apa-apa, kita masuk ke contoh. Pasti kalau udah lihat contoh udah paham ya. Ya, jadi naive Bayesian classifier ya, mungkin di tempat lain nanti kalian akan lihat seperti ini aja tulisannya ya. Sampai sini aja naive Bayes. Nah, sampai sini aja ya. Ini namanya naive Bayes ya. Kalau penuh begini kita baca naive Bayesian ya. Nah, itu dua classifier yang sama, jadi jangan bingung. Jadi jangan kira itu 2 metode yang lain ya, itu 2 metode yang sama ya. Adalah metode classifier ya. Kalau classify mengklasifikasi, classifier berarti ada er-nya pelakunya ya. Pelaku yang melakukan klasifikasi gitu maksudnya ya. Tokohnya gitu ya. Kalau di bahasa Inggris ada er itu kan pelakunya ya. Ya, jadi metode klasifikasi yang ini adalah berdasarkan probabilitas dan teorema Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variabel X bersifat bebas independen. Nah, makanya namanya naive Bayesian classifier. Naif, kenapa dibilang naif? Ya, kenapa dibilang naif? Ya, karena dia mengasumsikan bahwa antara satu atribut dengan atribut lain tidak ada hubungannya. Makanya dibilang naif, gitu ya. Misalnya kita atribut itu apa? Atribut itu fitur. Ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya kalian lihat dataset seperti ini, ya, warna, bentuk, diameter itu adalah fiturnya atau karakteristiknya atau atributnya ya. Ada lagi nama lainnya ya, ada lagi yang kalian ingat, ini namanya fitur. Jadi jangan bingung nanti satu buku kita baca fitur ya, kalau bahasa Inggris fiture tulisannya kan, feature itu ya. Satu buku tulis fitur, satu buku lagi tulis atribut, satu buku lagi tulis apalagi variabel, jangan bingung ya. Jadi ini namanya
Warna, bentuk, diameter adalah fitur atau atribut atau variabel. Nah, kalau merah ini sampai sini, kalau ini ya, nih, merah bulat 5 cm apel sampai sini. Satu data ini. Itu biasa dikatakan tuple. Ya. Tuple atau record. Ya. Tuple atau record. Seperti itu ya. Atau ini data 1 kita bilang. Data 1, ini data 2, data 3, dan seterusnya. Ya, kalau yang di jenis buah ini apa? Apa namanya? Kelas, Bu. Ya, kelas. Nama lainnya kategori. Kategori, label. Ya. Jadi jangan bingung. Ya, itu juga ini bahas ya. Orang pakai bahasanya beda-beda. Nah, jadi di Knifeways itu menganggap bahwa antara ini dengan ini nggak ada hubungan. Ya, jadi apel itu bentuknya warna merah, bentuknya bulat, diameternya 5 cm, tapi antara merah dengan bulat ini nggak ada hubungan. Ya, antara bulat dengan 5 cm ini nggak ada hubungan. Jadi macam sendiri-sendiri berdiri. Ya, sendiri-sendiri berdiri. Ya, tidak ada hubungan. Kalau kemarin di KNN ada hubungan nggak mereka? Ada hubungan? KNN gimana cara kerjanya? Kita seakan-akan kita plot ya. Misalnya kita ada fitur X. Terserah fitur X ini misalnya umur ya. Ini umurnya 2, ini umurnya 5. Y ini misalnya umur dengan misalnya sudah bisa apa ya? Bisa berapa bahasa misalnya. Ya, si A ini, si B ini si C. Si A umurnya 2, baru 1 bahasa baru lahir ya. Ini si B ini umurnya ada 5, ada 2 bahasa dia dengan bahasa ibu bisa. Ya. Nah, kita kan bisa plot dia ya. Ini si C nggak ada kita buat. Si A misalnya kalau ini 2 dimensi ya, kalau 10 dimensi, 12 dimensi dan seterusnya kita enggak plot, tapi dia tetap bisa. Secara matematika dia tuh tetap bisa diplot, tapi kita mungkin nggak bisa gambarkan dengan manual, tapi dia tetap bisa diplot ya. Saya si A ini 2, 1. 2, 1. Di sini ya, ini 1, ini 2, ini 1. Ya. Berarti si A nilainya 2,1. Si B 5,2. 2, 3, 4, 5. Sini 5,2. Ini misalnya ya, ini 5,2. Ya, kita kan di sini cari tetangga terdekat. Tetangga terdekat, misalnya ada titik-titik lain. Ya kan? Kita mulai tetangga terdekat. Sesi A ini kelasnya kelas apa ya? Di sini kelasnya kelas bilingual dengan 1 bahasa aja. Jadi di keluarga tuh ada ngomong 2 bahasa, ada 1 dia kita bilang kelas 1 bahasa, ini kelas 2 bahasa ya, gitu ya. 1 dan 2 ini kelas 1, ini kelas 2. Atau ini kelas A biar nggak bingung ya, ini kelas B. Sama lagi dengan nama ini ya. Ini nggak usah pakai ABC lah, data 1, data 2 aja. Data 1, data 2. Ada data lagi di sini yang 3,4 misalnya. Ini juga masuk kelas, enggak 3,4 terlalu banyak, masa 4 bahasa. Umur 3 tahun baru bisa 2 bahasa juga, ini kelas B. Ya, jadi saya punya di sini sekarang 3,2. Ya. Jadi tadi yang ini 2,1 ini ada kelas A, ini kelas B, ini kelas C. Ya. Dia udah kejadian. Nanti ada 1 kita mau prediksi. Mau prediksi dia umurnya 6 tahun. Ya. Caranya 2 bahasa, belum ada kelasnya. Ya, kita plot. Ketika kita plot 6, 2. Putaran sini. Kita cari tetangga terdekat dia. Misalnya 1 tetangga terdekat dia. Otomatis dia akan masuk ke kelas mana? Kelas B apa kelas A? A baru 1 contohnya, B udah 2. Si yang mau kita tebak ini dekat ke A apa dekat ke B? Dekat ke B ya kan? Nah, dekat ke B. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat ini antara atribut yang ini dengan atribut yang lain berhubungan nggak di algoritma seperti ini?
Hubungan ya kan, kita carinya dalam satu rumus. Kita anggap kita posisi si ini kita plotkan berdasarkan si X, si Y-nya. Berarti si X, si Y ini berhubungan. Kita plot dia di sini, kita plot dia di sini, kita plot dia di sini. Mereka kita plot bersama sesuai atributnya. Nanti kita lihat kedekatannya. Di rumus kedekatannya kita cari juga rumus si X1 kurang X1 kurang rumusnya gimana? X1 kurang X2 ya kan? Kemudian Y1 kurang Y2. Rumus jaraknya gitu kan? Kalau Euclidean ya, kalau lain lagi ini kalau Euclidean distance kita pakai jarak yang ini. Nah, ini kan kita lihat juga, kita nggak cuma melihat kita tidak melihat si X-nya aja. Kita nggak melihat si Y-nya aja, tapi bersama kita lihat jarak mereka. Jadi antara atribut satu dengan atribut yang lain itu berhubungan. Dan hampir di semua klasifikasi kita melihatnya antara atribut dan satu dengan atribut yang lain itu berhubungan. Ya. Tapi di naive Bayes ini dia menganggap tidak ada hubungan antara atribut tersebut. Makanya kita namakan naive ya. Tidak ada hubungan. Kenapa ada Bayesian, Bu? Kenapa naive Bayesian namanya naive? Karena dia menganggap atribut satu dengan lain tidak berhubungan. Kenapa Bayesian? Karena dia menggunakan algoritma Bayesian di sini ya. Jadi, karena asumsi atribut tidak saling terkait, conditionally independent ya, tidak terkait. Jadi kita akan mencari nanti sendiri-sendiri ya. PX dengan syarat CI, artinya apa? PX, X ini apa tadi? Ya, sesuatu yang mau kita tebak. Sesuatu mau kita tebak, ya. CI ini ya kelasnya, kalau kita ada 2, berarti kelasnya kelas 1 dan kelas 2, C1 dan C2 nanti. Kalau kita ada 3 juga gitu, C1, C2, C3, dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian nanti yang akan menang untuk si PX ini dia masuk kelas C yang mana? Kelas yang mana? Yang paling maksimumnya kita lihat. Ya. Kita kalikan dengan peluang berapa kejadian itu di kelas ini dikali dengan kelas tersebut, ya. Oke, ini contoh dataset yang kita punya. Ya, ini contoh dataset yang kita punya. Ya, ada umur di sini cuma 3 kategori ya. Kalau kalian lihat ini kurang dari 30. Kemudian antara 30 sampai 40 dan lebih besar dari 40. Ya. Jadi di naive Bayes ini kita harus membuat kelasnya itu menjadi discrete seperti ini ya. Discrete, nggak boleh continuous. Kayak mana atribut yang mempunyai kelas continuous? Contohnya atribut apa? Ya, atribut apa yang bisa punya kelas continuous? Kalau student udah pasti dia discrete ya, cuma yes or no. Ya, 1 dan 0 misalnya seperti itu. Apa? ID. Itu nama ID kita nggak pakai biasa untuk klasifikasi ya, karena nggak ngaruh. Masa nama seseorang tuh ngaruh nggak? Yaitu ke dia beli komputer atau tidak? Enggak kan? Yang ngaruh ke dia akan beli komputer atau tidak, umurnya, pekerjaannya, gajinya, hobinya mungkin. Ya. Apalagi yang lain? Tempat tinggalnya mungkin orang-orang yang sering beli komputer itu orang tinggal di kota yang di kampung atau dekat-dekat pedalaman nggak beli komputer mereka. Untuk makan aja biasanya kan susah gitu ya, jadi nggak mungkin beli komputer. Jadi intinya kita sebagai data scientist bisa di perusahaan nih, saya misalnya data scientist di perusahaan komputer, mau jualan komputer, mau bangun model dulu nih siapa kira-kira akan beli. Saya akan mempertimbangkan apa saja. Kira-kira nama mereka saya pertimbangkan nggak? Dari nama biasa akan beli. Kalau namanya ini ada Muhammad di depan biasa beli komputer. Kalau namanya Nurul di depan biasanya beli tablet gitu. Enggak ya kan? Antara nama dengan itu seperti enggak ada hubungan ya. Kalau umur bisa jadi ya kan? Apalagi yang jadi itu kan kita pikir tuh fitur apa sih ketika kita mau buat sesuatu untuk memprediksi ke depan, kita kan harus mikir apa saja yang mempengaruhi hal tersebut. Hobi dia ngaruh nggak dia beli komputer apa enggak? Ngaruh apa enggak hobi? Ngaruh, Bu. Kalau ngaruh kita masukkan itu sebagai atribut. Ya, itu hobi dia. Tapi artinya kita juga harus bisa dapatin gimana cara kita dapatin hobi itu. Ya. Kalau mungkin di big data, hobi itu mereka bisa mainkan dengan dia melihat sosial media kita. Tapi kalau kita cuma perusahaan kecil seperti ini ya, belum main big data, kita cuma bisa sales misalnya ya, jumpain orang ngapain nanya ya kan?
Nama siapa Bu, gitu-gitu, umur berapa gitu, pekerjaan apa gitu, gajinya berapa Bu, nggak semua orang mau kasih tahu, ya kan? Makanya ngumpulin dataset itu nggak mudah, ya. Misalnya dia nggak mau dia kasih tahu gaji, tapi kita bisa ambil misalnya, makanya perlu kita lakukan pre-processing dulu, dia gaji nggak mau dia isi, dia strip aja gitu misalnya. Untuk kita buat survei dia nggak mau isi gaji, dia strip. Tapi karena kita tahu pekerjaan dia, oh pekerjaannya PNS, oh berarti gajinya 3 juta, kita bisa tebak. Oh pekerjaan dia itu apa misalnya, honorer, oh kita tahu, oh gajinya berarti 1,5 juta gitu. Oh pekerjaan dia dokter, berapa gaji dokter sebulan, misalnya 5 juta ya, 5 juta kita tulis. Oh dia dokter spesialis, oh mahal nih gajinya sampai 25 juta misalnya. Oh dia data scientist, oh gajinya pasti di atas 15 juta gitu dah. Kita tahu gitu seperti hitungannya kita bisa isi sendiri atau bukan isi sendiri manual maksudnya ya. Kita bikin algoritma untuk isi dataset tersebut. Ya, jadi sebelum kita mau klasifikasi, pastikan kita sudah melakukan pre-processing. Ya, pre-processing sudah diajarkan ya di pertemuan kedua kalau nggak salah. Kalau di kelas saya ajarkan pre-processing di pertemuan kedua. Apa harus kita lakukan dengan data kosong, ya kan? Kapan harus continue kita rubah ke discrete, ya? Ini pasti umurnya kan nggak kayak gini pertama. Umurnya bisa dia tulis umurnya di sini 10 tahun, ini 13 tahun, ini mungkin 34 ini. Banyak sekali jenis umur, ya. Continue semua mungkin, ya kan? Apalagi tinggi badan kita, berat badan, gaji, ya. Itu sebenarnya kan continuous, ya. Yang discrete itu apa? Sesuatu yang nggak ada pecahannya, misalnya jumlah anak itu nggak mungkin 3,5, ya kan? Jumlah mobil di rumah nggak mungkin, jumlah komputer di rumah nggak mungkin 2,5, nggak mungkin. Itu namanya discrete. Sedangkan continuous itu mungkin tinggi badan. Ada yang 170, ada yang 170,2, ya kan? Ada yang 170,3, ada 170,4, ada 170,5. Banyak sekali jumlahnya. Makanya untuk mempermudah kita dalam klasifikasi, sesuatu yang continuous itu bisa kita diskretkan atau kita binning, seperti ini binning namanya ya. Jadi kita buat 3 kategori aja. Ya, 3 kategori atau mungkin 5 misalnya, anak-anak, remaja, dewasa, lansia gitu ya. Apalagi atas lansia, sepuh misalnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi tergantung keadaan dataset kita seperti apa. Itu nggak ada aturan khusus ya. Lain dataset yang kita mainkan, lain yang harus kita kerjakan. Ya, mungkin di dunia kesehatan mereka membaginya ke dalam 3, anak-anak, remaja, dewasa. Tapi dalam pembelian komputer kita baginya mungkin nggak 3 gitu ya. Beli komputer biasanya kita bagi dalam 5 kategori misalnya kayak gitu. Ya, dan seterusnya ya, dari segi umur aja. Belum lagi dari income. Income ini ada high, low, medium. Ya. Mungkin ada gaji orang yang kita jumpai itu atau calon pembeli kita tuh dari 500 sampai 100 juta, 500.000 sampai 100 juta gajinya. Nggak mungkin kita cuma bagi high, medium, low nih, terlalu sedikit. Mungkin kita buat satu di bawah 1 juta, satu lagi antara 1 juta dengan 3 juta. Ya, kemudian antara 3 juta sampai 7. Satu lagi 7 sampai 10 juta. Kemudian 10 juta sampai 30 itu satu kategori kita anggap, ya. 100 juta itu kategori yang di atas 90 juta itu satu kategori sendiri. Jadi bisa jadi kita baginya menjadi lebih banyak ya. Kalau ini kan terlalu umum cuma 3. Padahal range gaji itu sangat luas ya kan. Ya ini juga student no atau yes gitu ya. Nah ini kan sederhana. Di dunia nyata enggak mungkin kita ketemu dataset sesederhana ini ya. Sederhana ini enggak bisa menebak banyak hal. Ya, enggak bisa menebak. Biasanya kenapa sampai bisa prediksi sekali? Ya perusahaan-perusahaan besar itu sampai prediksi mereka tepat sekali atau mendekati tepat lah. Mereka iklankan sesuatu sesuai dengan memang minat-minat kita. Karena memang fitur yang mereka lihat itu sudah banyak sekali. Ya, mereka lihat sosial media kita apa sering kita post. Ya, mereka lihat kegiatan hari-hari kita di YouTube apa yang sering kita nonton. Oh, hari-hari nontonnya tutorial make up terus. Ya. Berarti kita tuh dianggap orang-orang yang oh nih bagus nih kalau ada iklan kosmetik nanti ke dia saya rekomendasikan gitu. Hari-hari kita belajar terus begitu ada kelas-kelas online kita ditawarin ya. Hari-hari main game terus ya. Begitu ada game online ke kita ditawarin gitu ya kan. Jadi dia belajar dari hal yang sangat luas, sangat besar ya kan. Nah, kita belajarnya yang kecil dulu ya, paham ini dulu. Nanti kita akan itu mungkin kalian belajar nanti di big data ya, mata kuliah big data. Ya, jadi dia ambil data dari sumber yang sangat banyak, pemrosesannya udah sangat besar, big data. Tapi algoritma dipakai juga yang seperti ini, di dalamnya klasifikasi juga dia pakai. Ya kan?
Cuma karena datanya sudah sangat besar, tentu prosesnya udah nggak semudah data masih kecil lagi ya, seperti di computer vision juga. Itu sebenarnya klasifikasi juga ya kan. Klasifikasi misalnya sebuah CCTV harus bisa melihat ini ada kebakaran atau enggak, atau ada anak tenggelam atau enggak. Jadi nggak perlu lagi ada penjaga pantai, penjaga di kolam renang ya. Cukup taruh CCTV yang kalau misalnya nanti ada anak yang berenang, ada anak-anak yang tenggelam, dia hidupkan bunyi alarm gitu. Itu kan sebenarnya komputer belajar untuk mengenali yang mana tenggelam, yang mana tidak tenggelam, tenggelam yang tidak tenggelam. Sudah dibangun model yang mana yang tenggelam, yang mana tidak tenggelam. Ya, artinya sebelumnya sudah banyak dataset foto-foto di CCTV sebelumnya ya, yang belum ada computer vision, CCTV cuma bisa rekam. Begitu ada orang tenggelam, anak meninggal, orang buka balik CCTV itu, lihat, oh kejadian orang meninggal, tapi udah terlambat, nggak bisa ditolong. Makanya yang ada computer vision diharapkan CCTV itu nggak cuma rekam aja, tapi dia kalau ada apa-apa dia kasih kode gitu, alarm kah dan sebagainya, ada kebakaran dia kasih alarm, ada pencuri dia kasih alarm dan sebagainya. Dari mana komputer tahu ini ada pencuri apa enggak? Pasti dia sudah belajar sebelumnya. Kita harus kumpulin dataset mana bentuk ada perampokan, mana yang enggak ada perampokan. Ya kalau berenang kita harus rekam keadaan normal, enggak ada orang tenggelam, orang mandi biasa dengan orang yang udah hasil. Biasanya hasil rekaman orang tenggelam itu kan ada di video-video rekaman CCTV, dan dia di situ belajar, model akan kita bangun menggunakan algoritmanya udah algoritma deep learning ya. Dan nggak mungkin lagi kita proses dengan komputer biasa. Ya, fiturnya sudah sangat banyak. Fiturnya banyak sekali, dan kita minta komputer yang temukan fitur itu, kita udah nggak sanggup lagi. Ya, kalau fiturnya masih sanggup kita temukan sendiri, itu masih machine learning, masih machine learning biasa ya, masih seperti data mining. Ini kan fiturnya kita temukan sendiri. Oh, kita perlu fitur umur, kita perlu fitur gaji gitu, kita perlu umur pekerjaan untuk menentukan dia beli atau tidak. Kalau misalnya untuk menentukan besok hujan atau tidak, kita perlu fitur apa? Fitur suhu temperatur ya, kita perlu catat kelembaban udara, kita perlu catat curah hujan, kita perlu catat apa lagi dan sebagainya ya kan. Ada seperti itu kan manusia masih sanggup memikir fiturnya. Tapi sesuatu yang kita nggak sanggup lagi mikirin fitur-fitur itu, kombinasi fitur-fitur itu udah nggak sanggup kita pikir lagi karena udah sangat banyak kombinasi yang harus kita coba. Ya, disitulah kita pakai algoritma deep learning nanti. Dan sebagainya. Intinya semua di sana sama klasifikasi juga. Artinya kita punya dataset juga, ya kita bangun model juga, kita lakukan sesuatu untuk prediksi. Cuma dalam cakupan yang lebih luas, di big data, di computer vision sudah lebih luas ya. Tapi intinya ya kembali lagi ke sini bahwa kita harus lakukan pre-processing dulu, saya bilang tadi ya. Jadi pre-processing dulu. Misalnya tadi gajinya nggak mungkin orang langsung tulis gaji Anda berapa high gitu ya. High menurut dia nggak high menurut kita ya. Menurut dia mungkin 10 juta udah high. Tapi menurut orang lain belum high lagi 10 juta. Ya kan? Makanya kita harus minta data berapa gajinya. Dia bilang 10 juta. Oh, Bapak ini 3 juta ini. Kita sendiri nanti akan membuatnya. Kita akan sendiri yang membuatnya high, low atau apa. Kemudian ada juga yang perlu kita normalisasi. Ada perlu lagi apa kita isi. Ada yang masih kosong-kosong, nggak mau berikan informasi. Ya. Tapi ininya kosong gimana nih, kelasnya kosong. Salah lupa mencatat mungkin ya. Salah lupa mencatat dia beli apa enggak. Ya udah kita buang dataset itu. Berarti itu nggak bisa bangun model dengan sesuatu kelas yang kosong. Ya, kita belajar dari suatu kejadian, tapi kita nggak tahu nih kejadiannya kelas apa, kosong, dia lupa catat. Salahnya cuma sempat catat orang yang dia promosikan beli apa enggak, dia lupa catat. Ya, kita lihat datasetnya, oh banyak kali kelas kosong, ya udah itu dibuang, berarti yang kosong-kosong itu dibuang. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi kita sudah punya dataset seperti ini. Saya agak susah ngomong ya, kayak ada dahak gitu di hidung saya ya. Mohon doanya ya biar sehat kembali. Ya, jadi kita punya dataset seperti ini. Nah, sekarang kita disuruh tebak ya. Kita disuruh tebak dengan data X tadi. Data X adalah sesuatu yang belum tahu kelasnya apa ya. Ingat tadi di peluang X ya. Kita nggak tahu si X ini dia akan beli komputer atau tidak. Ya. Tapi si X ini kita tahu umurnya kurang dari sama dengan 30. Ya. Income-nya medium. Ya, student-nya yes, kreditnya fair. Ya. Jadi jumlah selalu misalnya kita punya di waktu kita training set kita punya X, income, student, credit, rating. Ada 4 fitur.
waktu di training set, kita bangun untuk ngetes dia tuh. Pertama kita bangun model dengan training set ya. Ada 4 fitur. Di testing set itu kan 4 fitur juga karena sama. Dia kan kita ambil bagian dari training set kita jadikan testing. Untuk kita ngetes sudah benar, sudah bagus atau belum performa dari model kita. Nah, saat kita ada testing nanti, testing itu sesuatu yang belum ada kelas, belum kejadian, kita mau tebak apa kelasnya. Dia harus sama persis fiturnya. Ya. Jadi nggak boleh nanti untuk kita suruh tebak nih umurnya kita nggak berikan. Kita cuma suruh kayak gini, ya. Pasti nggak error itu ya. Pasti error karena nggak sama lagi. Kalau di KNN tadi, ini tadi kita ada 4 dimensi, tiba-tiba testingnya ada 3 dimensi, beda dunia mereka, nggak bisa mereka menebak, gitu ya. Jadi kalau harus sama dimensinya. Semua kelas kita harus sama dimensinya, 4. Nggak boleh ada satu yang cuma 3. Artinya dia umurnya nggak ada, itu nggak boleh. Data seperti itu harus kita buang. Ya, makanya pre-processing harus kita cek semua, data seperti itu harus kita buang. Ataupun kita nggak mau buang, kita mau tebak-tebak aja umurnya. Karena dia student, kita tebak aja umurnya. Biasanya student umurnya di bawah 30, ya udah nih kita tebak di bawah 30. Boleh kita tebak seperti itu. Ya, asal tebaknya masuk akal, jangan tebak-tebak kesalahan seperti itu, nanti ada merusak model kita. Ya, kira-kira yang kita tebak ini sesuatu yang masuk akal. Atau kalau data kita banyak yang kosong-kosong itu buang saja. Ya, karena sesuatu yang ditebak itu belum tentu benar, ya kan? Kita pingin model kita itu sesuatu yang udah pasti benar, karena kita mau bangun sesuatu dari dia untuk memprediksi sesuatu yang belum tentu benar. Tapi kalau modelnya kita bangun dengan keraguan-raguan, ya kan? Nggak bagus nanti hasilnya. Ya. Ya, jadi X itu datanya kurang dari 30, income-nya medium, student yes, credit fair ya. Artinya dia betul-betul ada 4 fitur juga. Bagaimana kita menghitung ini dengan naive Bayes? Ya. Jadi kelas C-nya ada 2 sini. C1 by komputernya yes, ya. C2 by komputernya no. Yang yes ada berapa? 9, Bu. Ya. Yang yes 9 ya. Ya, total 14. Berarti yang yes 9/4. Peluang yes adalah 9/14. Ya, peluang no 5/14. Nah, kita lihat nih peluang X-nya berapa dengan keadaan ini, dengan syarat ini gitu ya. Nah, semua harus kita lihat. Ya, peluang kejadian ini X dengan kondisinya K ini ya terhadap semua kelasnya kita lihat. Ya. Berarti kita tahu X kita tadi kurang dari 30. Nah, kita akan lihat peluang dia 30 dengan kondisi dia by komputer berapa. Ya. Kemudian kita juga harus lihat peluang umurnya kurang dari 30 dengan no. Ya, ini yang dirumus tadi ini. Kita harus cari semua dengan berbagai kondisi X dengan untuk berbagai kondisi kelasnya. Ya, kelas kita di sini 2 jadi gampang cuma yes sama no. Untuk setiap X-nya kita cari, untuk setiap fitur di dalam X-nya kita cuma perlu cari untuk yes sama no. Ya, tahu dari mana ini 2/9 ini? Karena yang yes-nya 9 ya. Di total semua kelas, yang no-nya dari total semua kelas 5. 2 ini gimana? 2 ini dari mana? Yang umurnya kurang dari 30, yes. Coba kita lihat. Ini kurang dari 30 ya. No. Kurang dari 30, no. Mana lagi kurang dari 30 yang no? Nah, cuma 2 ya. Yang yes ada berapa? 2, Bu. Oh, sorry, bukan yang ini ya. Kurang dari 30 yang no, ini ya. Ini no juga ya. Berarti ada satu lagi yang harusnya warna merah. Ya. Jadi kita lihat peluang yang kurang dari 30, yang no ada 3. 3 kita per dengan semua no berapa? 5. Yang yes cuma yang kurang dari 30, yang umurnya kurang dari 30, yang beli komputer ya cuma 2. Kita per dengan semua yang yes. Ya. Ini. Dari 2/9 sampai ini.
Begitu juga kita harus cari income yang medium. Kan kita berikan tadi ini ya, X-nya itu X kurang dari 30 X umurnya bukan X ya. Ini yang X, ini yang X. Ini X kurang dari sama dengan 30, income-nya sama dengan medium, student-nya yes, credit rating fair. Berarti kita harus cari juga ya income-nya medium, yang beli komputernya yes, yang income-nya medium, yang beli komputer no. Ya juga kita harus lihat yang student-nya yes, beli komputernya dengan yang student yes, beli komputernya no. Gitu ya. Jadi semuanya harus kita hitung. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung bagian ini? Paham sampai sini? Bu, ini kan Ya. berbicara tentang apa atribut-atribut yang kategori seperti medium, studentnya yes, credit ratingnya fair gitu kan. Kalau yang tadi Bu, data continuous dengan data discrete itu kayak mana cara Ya. tentuin peluangnya? Ya, makanya tadi ini sebenarnya sudah melewati preprocessing, makanya dia sudah seperti ini. Seperti saya bilang tadi, ini umurnya nggak mungkin dia tadi kayak gini, langsung kayak gini. Pasti umurnya ini tadi 20, ini 23. Kita harus buat dulu. Kita harus buat dulu dia jadi data kategori seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau di KNN kemarin, misalnya kita perlu jaraknya, itu nggak apa-apa continue. Malah nanti kalau bisa di KNN, Bu, saya kelasnya jenis kelamin, perempuan laki-laki gimana, P sama L kayak mana di koordinat. Nggak bisa ya kan? Otomatis kita harus bawa dia dulu, misalnya perempuan kita buat jadi 0, laki-laki jadi 1. Baru bisa dia kita bawa ke dimensi lain seperti itu. Ya, jadi itulah perlu processing. Kita harus menyesuaikan dataset kita itu tergantung algoritma apa yang mau kita pakai. Ya, kalau di WK kita nggak perlu berubah seperti itu, otomatis dia akan buat memang. Ya, kalaupun kita nggak buat, otomatis dia akan buat. Jadi tetap bisa kalau di WK. Walaupun kalian misalnya di KNN, kalian buat kategorinya seperti ini, kalian pakai KNN, bisa. Karena dia akan rubah sendiri ya. Mereka sudah ada di belakang aplikasinya, di codingannya mereka sudah buat. Ya, kalau misalnya seperti ini langsung mereka rubah kemana misalnya. Ya, 1, 2, 3 mungkin kita nggak tahu apa yang mereka pakai. Intinya harus kita rubah dulu ke sana. Makanya itu perlu kali pre-processing. Ini saya rasa umurnya nggak mungkin orang simpannya dalam bentuk seperti ini. Umurnya ada berapa umurnya 7,5 tahun, berapa umurnya 30, berapa umurnya 40, berapa umurnya 51, berapa umurnya 53. Nah, kita nanti akan buat seperti ini. Ya, begitu juga income-nya. Income-nya ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 1.200.000, ada yang 1.250. Ya, ada yang 1.300.000. Itu kan banyak kali nanti jenisnya. Sebenarnya bagi kita 1 juta sampai 2 juta itu kayak sama salah. Orangnya gajinya 1 sampai 2 juta tuh keadaan ekonomi mereka sama, ya udah kita buat itu jadi satu kelas saja gitu. Bukan kelas ya, satu kategori saja. Jadi kita yang buat dulu ini di proses pre-processing. Paham? Bu, itu nama prosesnya apa Bu? Yang merubah dari numerik atau discrete ke dalam tipe kategori itu apa nama prosesnya Bu? Ini. Ya, seperti ini tulisannya. Ini ya. Ya, atau kita biasa juga kita bisa pakai dulu histogramnya. Ada juga kita pakai histogramnya ya. Jadi misalnya kalian punya ini umur ya. Ini umur orang ya. Jadi kan ada misalnya umur 0 tahun di sini, umur 1 di sini, umur 2 di sini, umur 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya udah kalian buat dia udah seperti ini, berarti ini nanti jadi satu kelas dari 0 sampai 1 satu kelas sendiri. Ya kan? 2 sampai 3. Karena kita nggak tahu nih, kita nggak tahu binning berapa, tergantung dengan dataset kita umurnya berapa. Kalau misalnya umurnya memang untuk anak balita yang beli susu misalnya, mungkin umurnya 0 sampai 5 tahun. Mungkin yang beli komputer umurnya dari berapa paling muda beli komputer? 15 tahun mungkin ya. Ada 15 tahun, ada yang 17, ada yang tiba-tiba ada langsung 28, berarti ntar ini nggak ada gitu. Ada yang 29, ada yang langsung 40 gitu ya. Jadi kita dari sini makanya sebelum kita buat ini, ya kita harus lakukan pre-processing dulu. Kita harus lihat keadaan data kita dulu. Ya, kalau kita seperti ini mungkin nggak cocok nih kalau kita buat di bawah 30 dan sebagainya. Ini cocoknya misalnya di bawah 17 tahun, ya.
dengan 20 sampai berapa? 40 mungkin ini 2 kelas saja. Gitu ya. Jadi kita lihat dulu keadaannya. Biasanya kalau misalnya data scientist itu dia akan plot satu persatu nih. Ya. Dia akan plot dulu, dia lihat bentuknya. Oh, kalau seperti ini cocoknya saya kategorikan begini, begini, begini. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Jadi makanya pre-processing itu kalau diklasifikasi, nah ini langsung training data ya, nggak ada proses ini maksudnya kita udah ada data setnya dalam keadaan seperti ini. Ini antara training dan testing nggak dibahas di pre-processing. Kalau ada kalian lihat pre-processing itu saya cari gambarnya satu ya, biar enak ngomongnya ya. Oh, begini. Saya pakai yang ini punya saya saja ya. Nah, ya seperti ini misalnya. Dari awal masalahnya ya, kita mau buat apa dulu? Ya tadi kalau misalnya kita mau buat aplikasi yang bisa tebak hujan apa enggak minggu depan. Berarti ini kan di sini. Oh, saya mau buat aplikasi yang bisa membantu sales di perusahaan saya ini nggak perlu harus pergi ke 1.000 orang, dia cuma beli nanti 30 orang. Saya ingin sales saya itu pergi ke orang yang target langsung dia beli. Jadi dia pergi ke 500 orang aja, di antara 500 itu udah 400 orang pasti beli. Ya, jadi itu kita buat apa dulu yang mau kita buat ya kan? Nah, baru kita tentukan apa yang kita butuhin. Data apa? Kalau misalnya orang beli atau enggak, berarti data yang saya butuhin adalah data kejadian-kejadian sebelumnya yang udah orang beli atau tidak. Atau misalnya saya mau tebak ini harus ada sebuah aplikasi yang bisa menebak ini hewan apa, gitu ya dan sebagainya ya kan? Secara otomatis. Berarti saya harus kumpulin dulu model-model hewan tersebut. Intinya seperti itulah. Nah, di sini baru prepare and pre-process. Ya, datasetnya itu yang belum terlabel, saya belum terlabeling. Banyak kita gambar-gambar tapi belum kita label. Kita label nanti. Oh, ini kambing, ini kucing. Atau kejadian yang sudah terjadi, ya. Nah, proses ini ya, di sini proses prepare and pre-process ini adalah proses yang paling banyak menghabiskan waktu. Ya. Lebih dari 50% tenaga yang kita lakukan di data mining itu di analisa data itu apapun paling banyak itu di sini. Ya. Data apa yang kita perlukan, habis datanya kita bersihkan, kalau labelnya belum ada kita labelkan. Ya, ada cara, kalau klasifikasi itu harus ada labelnya. Kalau nggak ada labelnya berarti nggak boleh pakai supervised learning, nanti kita pakai clustering atau pakai yang lain ya, unsupervised learning. Ya. Label data itu nggak mudah loh. Ya, ada orang perusahaan misalnya pingin buat model, biar kita masukin foto dia langsung tebak nih artis apa. Artinya foto-foto itu harus di label. Ya, mereka tuh bayar orang untuk label, nggak mungkin lah software engineer kerja label-label foto ini Agnes Monica, ini Chelsea Olivia, nggak mungkin ya kan? Pasti mereka bayar orang untuk labelin itu. Ya, mereka kalau belum terlabel mereka bayar orang labelin itu. Tapi kalau sesuatu udah kejadian ya nggak perlu dilabel ya, sesuatu udah terjadi, artinya memang sudah ada kelas-kelasnya. Proses ini menghabiskan banyak sekali waktu. Nanti kalau prosesnya sudah bersih, sudah ada data set yang sudah siap kita bangun model, itu cuma nggak habis waktu banyak, ya. Tapi kalau di deep learning Bu banyak juga habis waktu, ya betul. Tapi bayangkan kalau menurut kalian bangun model ini habis waktu, kalian bayangkan bagaimana waktu yang kita habiskan untuk prepare ini. Ini lebih besar. Pokoknya di antara semua kerjaan kita yang paling berat itu di prepare dan pre-process data. Ya. Tidak ada data masih kosong harus kita cari. Oh, fitur ini nggak bagus nih, kita bilang fitur ini nggak bagus karena kita harus ada fitur hobi nih untuk menentukan dia beli komputer apa enggak. Kita kumpulin tuh fitur hobi, mudah kita kumpulin fitur hobi orang. Jadi kita harus analisa sosial media dia misalnya, ya kan, dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi ini bagian ini. Tapi kalau dataset kita sudah bagus, kita bangun modelnya cepat nanti. Bangun model ini membutuhkan waktu ya dibandingkan prediksi yang cepat nanti ya. Bangun model itu membutuhkan waktu yang lama juga. Tapi tenaga dan pikiran semua itu paling banyak habis di pre-process data. Ya. Ya, di pre-process data itu paling banyak habis waktu dan tenaga kita. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah ada bagus dan terbentuk seperti ini, sudah tinggal cepat. Ya, ada dataset misalnya kita mau prediksi, kita ini baru buka nih toko baju online, ya, toko baju online. Kita nih mau tahu nih, ya, mau tahu orang-orang Indonesia, target market kita orang Indonesia remaja ya. Remaja Indonesia tuh suka baju kayak apa sih?
Ya, nah mungkin kita baru buka 1 bulan langsung kita bisa bangun model, oh ternyata orang Indonesia, remaja Indonesia sukanya baju yang kayak gini. Baju merah putih, terus kita stok lah baju merah putih banyak-banyak. Padahal itu kebetulan, kemarin kebetulan waktu kita buka toko tuh bulan Agustus. Banyak remaja-remaja yang cari baju merah putih karena mereka ikut acara di sekolahnya mungkin dan sebagainya. Kita udah nyetok nih, gara-gara kita cuma baru buka Agustus, kita langsung ambil kesimpulan, ternyata mereka suka baju merah putih. Saya jual baju warna lain nggak seberapa laku, merah putih banyak laku, kita stok lah banyak-banyak. Ya, September, Oktober, November ternyata nggak laku baju merah putih itu. Makanya kita nggak boleh kumpulin data 1 bulan kemudian kita langsung bikin model. Ya, biasanya data tersebut sudah dikumpulkan, kalau kejadian seperti itu ya sudah bertahun-tahun. Misalnya kalian udah buka toko mungkin 1 tahun, 2 tahun. Ya, kemudian kalian coba buat model, mungkin modelnya belum terlalu bagus. Ya, makin lama kumpulin model lagi, kumpulin data lagi, bangun model lebih bagus lagi. Sampai kalian ketemukan pattern-nya. Kalian sudah buka toko sekitar 5 tahun lebih atau 10 tahun, itu udah bisa kalian prediksi. Ya, ternyata kalau di hari raya misalnya setiap bulan 5, itu modelnya itu akan ikut model yang ngetren-tren di bulan 3, bulan 4. Ya, seperti itu ya, kita bisa lihat trennya. Ya, ternyata di bulan-bulan 8, bulan 9 orang suka model bajunya yang simple. Di bulan 11, 12 orang suka bajunya seperti itu. Itu nggak bisa kita pikirkan dengan akal kita ya. Tapi itu baru prediksi-prediksi itu akan keluar dari data setelah kita membangun model, kita akan bisa melihat seperti itu. Ya, nggak bisa kita prediksi misalnya ya. Kayaknya ini bakal laku ini, bakal laku itu. Kalau sesuatu yang bisa diprediksi seperti itu nggak perlu data mining. Misalnya setiap hari lebaran banyak akan beli baju. Setiap Ramadan banyak akan beli sajadah, mukena, kurma, ya kita stok tuh banyak di supermarket kita. Ya mungkin itu nggak perlu data mining ya, semua orang juga tahu gitu ya. Tapi data mining itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat seperti itu. Ya, sesuatu yang Anda nggak bisa kita lihat seperti itu. Ya, misalnya di musim hujan orang beli payung, musim panas orang banyak beli es krim. Itu kan logika kita ya kan. Nah, tapi nanti apakah benar seperti itu? Ya, biar komputer yang menjawab ya, biar model yang akan menjawabnya. Benar nggak seperti itu? Ya, makanya kejadian-kejadian itu semua harus kita simpan. Makanya kalau misalnya di negara-negara maju, data itu sangat berharga bagi mereka ya. Maka kalau ada istilah sekarang, data itu adalah new oil. Kenapa dibilang new oil? Karena dulu setiap negara yang punya oil, yang punya minyak pasti kaya raya gitu ya kan. Karena minyak itu berharga sekali. Begitu juga sekarang. Kalau negara tersebut punya data yang bagus, dikelola dengan bagus, dianalisa dengan bagus, bisa memprediksikan sesuatu ke depan, itu keuntungan kita besar. Ya. Seperti Shopee, misalnya Shopee, mereka melihat apa yang barang yang laku di Indonesia. Padahal bisa jadi itu kita yang buat ya. Misalnya ada orang Indonesia bikin bros. Ya, bros misalnya atau itu pengikat masker di belakang itu ya. Ya, kita bikinnya manual dengan tangan ya. Kita jual 50.000 bros kita jual, atau pengikat masker itu 50.000 lah kita jual, bagus. Ya. Itu kan Shopee itu kan punya Cina. Mereka lihat, oh di Indonesia laku keras ini, di negara lain laku keras ini, di Indonesia lagi laku ini. Mereka buat lain, mereka buat juga, mereka buatnya dengan mesin. Bukan lagi manusia yang buat. Sehari bisa mereka buat jutaan produk. Mereka bisa jual dengan murah. Kalau kita jual tadi 150.000, mereka buat, mereka jual 10.000. Ya, hancur pasar Indonesia. Pasti mereka jual yang 10.000 itu, ya beli juga orang Indonesia, impor kemari ya, jual gitu ya. Pasti orang-orang kan lebih banyak peminat 10.000 daripada 50.000 tadi. Walaupun mungkin dari segi kualitas bagus yang 50.000 karena dibuat dengan tangan lebih kuat dan sebagainya. Tapi kan orang Indonesia lebih banyak ya cari yang murah ya. Mungkin lebih daripada orang, kita lebih banyak cari yang ya lebih mudah laku ya. Kalau Indonesia lebih mudah laku yang murah-murah seperti itu laku keras. Ya. Nah, kemudian 50.000 tadi udah dikit yang belinya. Karena mereka belajar dari data seperti itu. Ya, jadi Cina belajar dari data seperti itu, makanya dia bisa buat itu produk tiruan. Dia buat jilbab bawa ke sini, padahal mungkin di negara dia kalau dia buat jilbab nggak begitu laku ya, nggak banyak muslim gitu ya. Ya udah dia akan impor, dia akan ekspor ke negara-negara ya di mana lagi laku. Misalnya di Indonesia lagi ngetren apa, mereka akan buat tuh lagi ngetren baju gamis seperti ini. Kalau negara mereka sini nggak mungkin mereka bikin baju gamis ya kan. Nah, seperti itu mereka belajar dari data. Ya, bagaimana mereka bisa belajar dari data? Mereka nggak usah datang ke Indonesia untuk teliti di sini, nggak usah. Ya, seperti itu mereka cuma belajar dari aktivitas orang Indonesia, apa yang orang Indonesia suka. Seperti itu ya. Ya, makanya data berharga. Makanya di supermarket kita, kalau di Indonesia, bukan di Indonesia ya,
Mungkin masih yang lokal-lokal perusahaan-perusahaan kecil, mereka memang simpan datanya. Untuk apa? Misalnya ada pembeli nih, pembeli data beli, mereka simpan. Untuk pembukaan tahunan, mereka tahu berapa untung, mereka rugi, seperti itu. Berapa banyak yang untung ini, berapa banyak. Maksudnya pemanfaatannya masih sederhana-sederhana saja ya. Untuk melihat berapa banyak barang yang kebeli ya, agar kita tahu nih barangnya nggak dicurangi oleh kasir. Maksudnya memang kasir ambil uang dari pembeli, bisa diambil dengan dimasukkan ke sistem komputer. Jadi orang yang punyanya percaya gitu, kasirnya nggak akan ambil uang yang tidak dimasukkan ke dalam komputer gitu ya. Karena apa, semuanya tercatat. Cuma sekedar seperti itu. Habis tahun udah pembukuan ya, penuh komputer hard disknya udah penuh ya, mereka delete semuanya. Mereka delete, mereka mulai lagi yang baru. Karena udah penuh tadi memori komputernya, hard disknya penuh, mereka hapus semua, mereka mulai lagi dari data baru, dia simpan ya. Tapi kalau udah perusahaan-perusahaan besar ya, toko-toko online seperti misalnya Amazon ya, seperti misalnya di Amerika ada Walmart itu ya, mereka simpan semua data pembeli itu. Mereka simpan data pembeli itu, mereka bangun model ya sampai mereka bisa prediksi barang apa yang suka dibeli oleh pembeli ya, apa yang sering dibeli bersamaan misalnya. Seperti itu ya. Jadi bisa prediksi nanti. Bahkan kalau kita misalnya beli sesuatu bikin member itu dari member kita tuh mereka bisa lihat. Saya misalnya seorang dosen, saya kalau ke toko buku, apa buku yang saya beli? Oh ini remaja, apa buku yang dia beli? Ini pegawai bank, apa yang dia beli? Ini dokter, buku apa yang dia beli? Nanti ke depan kalau ada member baru dengan profesi yang sama dengan saya, dia akan suggest buku-buku yang sering saya beli. Dia akan suggest ke dosen tersebut karena dianggap kami seprofesi, mungkin buku yang kami suka sama dan sebagainya. Ya, jadi keuntungan yang didapatkan lebih besar daripada dia cuma sekedar kita buka online shop kita nampak semua barang, belum tentu kita suka. Tapi dia akan sesuaikan barang itu. Saya suka apa, dia akan tampilkan itu di beranda aplikasi saya. Orang lain suka yang lain, dia akan tampilkan yang lain. Ya, dia belajar dari data sehingga peluang untuk orang beli itu lebih tinggi. Makanya dia bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar. Ya, itulah keuntungan kita belajar dari data. Oke, nah selanjutnya kita ini tadi udah sampai sini ya, ini udah hampir dapat ini, tapi belum selesai lagi, sedikit lagi. Ya, sampai sini paham semua ya? Paham semua ya? Oke, gampang nih ya. Kemudian kita hitung sekarang PX dengan syarat CI. Ya, PX tadi dengan syarat CI. CI kita ada dua, yes mano ya. PX dengan syarat dia by komputer, PX dengan no komputer. Kita kali semua tadi. PX kita siapa tadi? PX kita kan ini tadi ya. PX kita X-nya kurang 30, X-nya kurang dari 30, income-nya kurang sama dengan medium, student bla 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 bla. Ini X kita. Ya. Nah, yang kita yes, kita kali semua yes dengan yes dengan yes dengan yes ini ya. Yang yes, kita kali dengan yes, kita kali dengan yes, kita kali dengan yes. Ya, kita dapat berarti PX kita dengan by komputer yes. Kemudian kita cari peluang PX dengan syarat ya atau dengan kondisi by komputernya no. Ya, kita kali juga dapat seperti ini. Berarti kita udah dapat dua nih tadi. Nah, ini yang untuk yes, yang ini yang untuk no. Ya. Di sini aja udah nampak ya. Tapi kita juga selesaikan terus. Nah, sekarang masih ingat tadi kita kali dengan berapa peluang kelas tersebut dan kita lihat mana yang paling maksimal. Ya. Berarti kita sekarang akan kalikan peluang X dengan by komputer yes dikali dengan peluang by komputer yes. Ya, kalau ini berapa tadi? PX by komputer yes ini. PX by komputer yes. Ini udah dapat tadi hasilnya di atas ya. Ini ya. 0,044 dikali dengan peluang by komputer yes. Berapa by komputer yes ini semua? Tadi yes ada berapa? Ada 9. 9 totalnya ada berapa? 14. 9/14. Ya, berapa 9/14? Berapa? 0, berapa? Peluang itu pasti 0 ke 1 ya. Peluang itu pasti 0, 1. Nggak ada. Dari 0 sampai 1. Nggak ada di luar tuh. Berapa? 0, 9/14 berapa? 642, Bu. 0,642. Oke. 0,642 dikali dengan ini. Berapa? Dikali dengan yang X dengan yang Y saja. Yes untuk X saja ya. Tadi yes yang untuk semua. Ini yes yang untuk kondisi X kita aja. Berapa? 0,642 dikali 0,44 berapa? 0,028.
Nah, 0,028 inilah dia nilainya. Begitu juga yang ini, yang no-nya tadi berapa? 5 dibagi 14 ya. 5 bagi 14 dikali dengan yang komputernya no ini. Ya, kita akan dapat nilainya ini. Nah, kita cari nilai yang paling maksimal. Mana yang lebih maksimal, ini apa yang di bawah? Yang yes apa yang no? Yes, Ya, Bu. yang yes, ya. Ya, berarti tebakannya dengan kategori yang ini akan ditebak dia ke yes. Itu tebakan, kita nggak tahu itu benar apa salah, nggak tahu. Kalau ini kita tahu, karena ini udah kejadian. Ini kan mau tebak, oh berarti jawabannya yes. Jawabannya yes, berarti bolehlah kita datangin situ, kita jual komputer ke dia. Ya. Atau misalnya kita ada pameran ya, atau tiap hari ada orang datang ke toko kita, banyak sekali orang datang ke toko kita untuk nanyakan komputer. Kita nggak ada waktu, kita sales di toko kita mungkin cuma 3 orang, atau yang jaga toko kita 3 orang. Sekarang yang datangnya banyak sekali, ratusan sehari. Nah, kita bisa fokus nih. Ya, di antara yang datang itu ngapain kita fokus ke semua? Kita fokus ke orang-orang yang ada akan dia beli yes. Nanti kita lihat nih nanti. Umurnya kurang dari 30 ya, income-nya medium, studentnya ini, dia ada peluang akan beli. Ya udah kita layani dia. Karena peluangnya beli. Kira-kira misalnya biasanya saya datang ke toko kita misalnya orang dengan ciri-ciri seperti nggak akan beli orangnya. Tapi kayak kita sebagai akhlak kita nggak boleh buruk juga terhadap orang tersebut ya. Tapi peluang dia beli itu nggak ada gitu. Kalau memang lagi nggak ada orang lain, bolehlah kita layani dia. Tapi kalau ada orang lain, kita layani yang mana dulu? Yang ada peluang dia akan beli lebih tinggi, pasti kita akan layani dia dulu. Ya, orang yang akan beli ini lebih. Makanya orang yang beli itu kan nggak bisa kita tebak. Apakah orang beli komputer selalu orang harus pakai jas gitu? Pakai jas naik mobil? Nggak, belum tentu. Kadang-kadang rambut acak-acakan ya, hacker mungkin dia ya, beli ya komputer gitu ya. Nggak tentu, ada juga orang pakai baju rapi beli juga komputer. Ada perempuan beli juga komputer. Ada anak-anak remaja beli juga komputer. Ada nenek-nenek pun beli komputer, mungkin mau kasih hadiah buat cucunya, ya. Jadi kita nggak bisa tebak. Makanya biarlah komputer yang menghitung hal tersebut ya. Semua data yang kita beli itu kita catat, ya udah biar nanti komputer yang akan analisa ini beli apa enggak. Data nenek lain lagi nanti dekat beli apa enggak gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi kapan kita pakai klasifikasi? Ya ketika kita perlu membangun suatu penebak ke depan seperti itu ya. Penebak sesuatu yang belum terjadi. Ya. Nah, jadi ini kesimpulannya kekuatannya apa? Mudah diimplementasikan ya. Ya sederhana, simple ya, bisa kita implementasikan dengan komputer yang sederhana ya, dengan prosesor yang biasa aja sudah bisa kita implementasikannya. Ya, tapi tergantung juga kalau data kita sangat besar ya. Karena di dunia nyata kita akan bermain dengan data yang fiturnya itu banyak sekali. Misalnya Bayesian ini banyak dipakai di teks biasanya. Di teks ya. Misalnya kalian punya teks, saya web, mau klasifikasi ini masuk ke web apa gitu. Ya. Biasanya web kan ada kelasnya, kelas web itu ada apa-apa aja. Ada kelas agama misalnya ya. Ada entertainment, hiburan gitu ya. Entertainment, politik ya kan. Apalagi ekonomi. Apalagi biasanya kalau di kategorinya. Sport. Olahraga, sport ya. Nah, seperti itu. Ini kelasnya ya, tentu kita ada fitur banyak sekali di sini. Ya, misalnya salah satu fiturnya itu di dalam artikel itu ada kata-kata corona apa enggak? Nah, misalnya ada kata corona. Di fiturnya berarti. Ada kata corona apa enggak? Ya, ada satu fitur nih. Biasa kan ini kelas enggak satu ya. Artikel agama ada banyak. Ada 1000 artikel agama, ada 1000 artikel entertainment gitu ya. Nih, ada satu pertama artikel agama yang pertama. Oh, ada sebut corona. Misalnya hukum vaksin corona gitu kan. Padahal itu artikel agama tapi dia ada jemputin corona, ya kan? Kalau ini nggak ada, dia tentang sholat sih bahasnya. Ya udah nggak ada coronanya. Ya ini tentang agama, nggak ada coronanya. Ini tentang entertainment, nggak ada corona. Ekonomi ada coronanya. Politik ada coronanya. Misalnya ekonomi ada coronanya. Ada kesehatan misalnya ya. Udah pasti ada tentang corona ya kan, ada sport dan sebagainya. Nggak ada misalnya. Jadi ada ya
Apalagi misalnya di sini ada kata Islam misalnya. Ada kata uang, ada kata sebagainya. Itu berapa kata yang harus kita kumpulin? Itu kan fitur semuanya itu. Ya. Jutaan mungkin kita nanti fitur kita. Jutaan. Ya kan? Kata-kata yang harus kita kumpulin. Kata-kata yang penting aja ya yang kita ekstrak dari ini semua. Ya, kita biasa bangun fiturnya misalnya di kata yang agama ini apa yang sering muncul? Ya. Kata-kata apa yang sering muncul yang nggak ada di kelas lain? Itu kita akan buat di sini kata-kata apa yang nggak ada di kelas lain itu nggak mungkin nggak ada sama sekali. Artinya di tempat lain sedikit. Ya, misalnya kata uang itu cuma banyak sekali di ekonomi sama politik, di tempat lain nggak ada. Itu bagus untuk kita jadikan fitur juga nanti di uang. Tapi kalau kata-kata misalnya Indonesia itu nggak bagus, mungkin semuanya ada kata-kata Indonesia tuh ya. Apalagi kata-kata misalnya masalah, semua ada kata-kata masalah tuh di semua kelas ada, yang nggak bagus untuk kita jadikan fitur. Apalagi yang nggak biasa misalnya. Kata-kata yang biasa kita nggak bisa pikir, mungkin kalau kita tebak, oh kata ini banyak, kita nggak tahu ya, tapi sampai kita bangun sendiri, kita bangun dataset nanti baru kita lihat. Kita pengen lihat di entertainment tuh kata-kata apa yang banyak muncul. Ternyata kata-kata gosip misalnya, selebritis, nah itu bisa kita jadikan fitur. Kita tulis nanti selebritis, walaupun nanti ada juga selebritis tuh ya agama ada kata-katanya, cuma nggak banyak berapa kali, bisa kita tulis frekuensinya berapa. Ini corona di sini cuma sekali, tapi kalau di kesehatan bisa jadi banyak sekali. Jadi kita kelasnya 41010 tapi frekuensinya misalnya. Oh, di corona banyak. Oh, di kesehatan dia sembuh corona tuh sampai 1000 kali mungkin. Dan sebagainya seperti itu ya. Jadi jangan bayangkan kelas kita cuma sedikit ya. Oh, bisa jadi kelas kita banyak. Bisa jadi ke bawahnya tuh data yang kita banyak. Ya, kita harus belajar dari data yang sangat banyak. Jutaan gitu ya. Fitur yang kita bangun juga bisa jadi sangat banyak. Ya. Nah, jadi ketika modelnya mudah diimplementasi itu membantu kita juga ya kan? Ya seperti tadi misalnya saya bilang deep learning itu bagus dari segi akurasinya tapi nggak mudah untuk kita implementasikan ya, nggak semudah kita implementasikan KNN, nggak semudah kita implementasikan Naive Bayes gitu. Ya tergantung keadaan. Kalau misalnya dengan menggunakan Naive Bayes sudah bagus, ngapain kita harus pakai algoritma yang sangat tinggi seperti deep learning tadi? Ya, kalau dengan sederhana saja sudah akurasinya sudah baik, ya udah pakai yang sederhana. Ya, ini termasuk yang sederhana ya. Cara implementasikan mudah seperti KNN kemarin juga. Ya, Naive Bayes ini juga termasuk semudah sederhana cara mengimplementasikannya ya kan? Memberi hasil yang baik untuk banyak kasus ya. Nah, ini cuma agak abstrak ya karena algoritma lain juga bagus ya untuk dataset tertentu dia bagus, bisa jadi untuk dataset lain dia tidak bagus ya. Kelemahannya, nah harus mengasumsikan bahwa antara fitur yang satu dengan yang lain tidak ada kaitannya. Nah ini banyak yang tidak cocok kita ya, makanya kita banyak dipakai ini di teks. Karena di teks mungkin antara kata satu dengan kata lainnya memang nggak ada hubungan, ya kan? Tapi kalau di dunia nyata dia berhubungan sekali. Misalnya pekerjaannya, gajinya kan berhubungan ya. Fitur pekerjaan dengan gaji itu sangat berhubungan. Ya, pekerjaannya apa? Pekerjaan banyak tinggi, misalnya pengusaha, gajinya tinggi-tinggi gitu ya. Pejabat negara gajinya tinggi-tinggi, manajer, dokter gitu ya. Ada yang student masih gajinya rendah. Misalnya umur dengan gaji juga tuh sangat terhubung ya kan? Kenapa gajinya sedikit sekali? Umurnya masih rendah, masih muda, masih fresh graduate, bukan berarti dia nggak pintar. Masih fresh graduate, masih baru lulus kuliah 21 tahun, nggak ada pengalaman, makanya digajinya rendah. Ya kan? Apalagi, pokoknya antara satu fitur dengan fitur lain itu sebenarnya ada hubungan gitu ya kan? Ada korelasinya. Kalau di statistik itu namanya korelasi. Ya, kita bisa hitung korelasinya. Nah, tapi di ini kelemahannya atau keburukan dari Naive Bayes itu dia menganggap ini. Seperti itu ya. Karena dia nggak bisa modelkan ya kekurangannya. Makanya antara satu metode dengan metode lain kita sesuaikan yang mana yang sesuai dengan dataset kita. Bisa jadi dataset kita ini bagus pakai Naive Bayes, tapi ketika kita pakai yang lain udah nggak bagus performasinya, banyak yang error. Ya, begitu juga sebaliknya. Seperti itu. Nah, sampai sini saja materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya ada latihan ya. Nggak cukup lagi waktu, kalian latihan aja sendiri di rumah. Ya mana tahu nanti ya seperti ini keluar di ujian ya. Saya nggak tahu ya karena nggak tahu ya karena yang buat soal untuk kalian ya Prof Taufik ya. Saya buat untuk yang kelas saya sendiri di kelas C. Tapi mungkin seperti ini keluar. Makanya jangan diabaikan, dipelajari ya. Ada yang ingin ditanyakan?
Kalian ada praktikumnya? Kelas A ada praktikum? Gabung sama kelas yang lain, Bu. Oh, berarti sama ya. Karena nggak ada. Kenapa ini data ini nggak ada yang daftar jadi asisten? Kelas C juga nggak ada yang daftar ya. Akhirnya saya suruh gabung dengan kelas B karena yang ada asisten cuma di kelas B ya, kelasnya Pak Yan ya. Jadi saya suruh gabung aja dengan mereka. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup materi hari ini? Ada yang masih bingung? Nggak mesti tentang naive Bayes, apapun tentang klasifikasi boleh kalian tanyakan. Kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Ada? Bisa dipahami? Masalah, Gimana? ini mengenai masalah KNN, Bu. Ah, F-measure itu kan 0 sampai 1. Kalau misalkan kita dalam data itu F-measure-nya itu bukan, kan kita udah olah datanya tuh nggak ada yang kosong, ada yang miss value gitu kan. Tapi nilai F-measure-nya itu 0,5 lah misalnya gitu di tengah-tengah gitu, Bu. Itu apa yang harus kita buat, Bu? Misalnya kita nggak ada data lain nih kayak gitu, Bu. Kita harus pakai data itu. Atau kita cek sesuatu kayak gitu, Bu. Untuk kan itu kan susah, Bu, kan kok cek sesuatu manual gitu kan. Biar kita dapat akurasinya yang bagus gitu kan. Menurut Ibu gimana? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Munisa Fitri ya. Jadi kalau di data mining ketika akurasi kita 0,5 itu seakan-akan itu nggak pakai model pun juga bisa kita tebak ya. Jadi sesuatu yang masih 0,5 itu nggak menarik. Artinya kita bisa bilang tidak bagus modelnya, tidak bagus ya. Karena kalau 0,5 itu misalnya besok akan hujan apa enggak? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Jadi kayak aplikasi yang kita bangun itu nggak ada manfaatnya sama sekali kalau 0,5, ya kan? Tapi kalau misalnya dia sudah 0,6 sedikit 0,7 walaupun belum 0,9 atau belum mendekati 1, tapi kita sudah bilang, oh lumayan bagus ya. Walaupun kalau udah bagus itu di atas 0,9 itu udah sangat bagus ya kan. Tapi kalau di atas 0,6, 0,7 sudah cukup lah, sudah oke lah untuk memprediksi sesuatu walaupun belum tepat sekali. Tapi kalau 0,5 itu seakan-akan kita nggak pakai alat prediksi apa-apa, semua orang juga tahu. Kira-kira gambar ini akan masuk ke kategori A, kategori B, atau kategori C. Ya, itu dia bagi, bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C. Jadi nggak menarik kalau 0,5 itu betul-betul kita bilang itu modelnya tidak berguna sama sekali. Apa penyebabnya? Yang pertama bisa jadi dataset yang kita punya itu terlalu sedikit. Ya, tidak ada cara kalau misalnya dataset kita memang terlalu sedikit, memang kita belum bisa bangun model. Artinya kejadian yang terjadi itu masih sedikit, belum yakin lagi kita. Ya, baru sedikit kita nggak bisa bentuk apa-apa. Kayak misalnya cuma kalian saya ambil misalnya 10 orang saya tanya ada 10 kalian, dari 10 kalian bilang 6 orang misalnya suka Jokowi, 4 orang suka Prabowo. Bisa nggak saya ambil kesimpulan bahwa ternyata orang Aceh 60% suka Jokowi, 40% suka Prabowo. Nggak boleh saya ambil kesimpulan karena data saya kecil sekali. Tapi kalau saya sudah belajar dari misalnya penduduk di satu kota itu ada 10.000, ya ada 10.000. Saya nggak mungkin nanya ke 10.000 orang itu, tapi saya sudah belajar mungkin sudah nanya ke sekitar kalau setengahnya berarti kalau 10.000 5.000 ya, kita bagi seperempatnya lah. Saya udah tanya ke 2.500 orang. Jadi 2.500 orang itu ya dari yang saya tanya itu bisa jadi nanti 70% akan bilang mereka suka Prabowo, 70% bilang suka Jokowi, 30 suka Prabowo. Itu mungkin saya sudah bisa ambil kesimpulan karena data yang saya mainkan sudah besar, sudah dekat dengan keakuratannya. Ya, karena data terbaik itu data ketika dia sangat dekat dengan populasi. Ya, jadi misalnya Muni mau buat data apa? Data apa misalnya mau Muni klasifikasikan kira-kira data apa yang pernah ngalamin sendiri nggak dapat akurasi segitu? Halo, nggak terdengar? Misalnya data bank. Data bank. Ya, gitu lah, misalnya kayak marketing juga gitu. Ya yang pertama dataset kita memang nggak boleh sedikit kalau untuk kita bangun model ya. Yang kedua, kalau kita sudah punya dataset, nah harus betul fitur-fiturnya itu. Ada kalanya yang bikin rusak apa kita masukkan fitur-fitur nggak perlu di sana. Ya, bisa kita masukkan fitur seperti tadi beli komputer nggak beli komputer kita masukkan fitur misalnya yang nggak ada hubungan. Apa misalnya nggak ada hubungan ya? Kira-kira apa yang nggak mempengaruhi? Berat badan mungkin, berat badan ya.
Ada nggak hubungan berat badan terhadap dia beli komputer atau enggak? Mungkin kalau kita nggak tahu boleh aja kita masukkan dulu. Mungkin ada ngaruh ya. Mungkin orang yang berat badannya berlebih suka duduk komputer, dia suka duduk komputer. Mungkin yang mungkin prediksi kita mesti masukkan. Nah, kita nanti bisa juga pakai metode fitur selection. Sudah pernah belajar fitur selection? Itu bagian dari processing juga. Fitur selection. Jadi kita punya banyak fitur ini, kita ada 20 fitur. Tidak semua fitur kita ini akan memberikan prediksi yang gara-gara ada beberapa fitur ini merusak performasi kita. Ya, bisa jadi fitur-fitur ini ketika kita buang sebagian, kita cuma pakai dari 20 tadi kita cuma pakai 10, akurasinya lebih bagus. Nah, dari mana kita pilih 10 ini ya tentu kita harus lakukan perhitungan ya, namanya fitur selection. Bisa dicatat ya, fitur selection nanti dibaca lagi. Oke, saya nggak tahu di materinya ada, tapi saya ada masuk, kalau di kelas saya ada saya masukkan ya di bagian pre-processing namanya fitur selection. Ini nama algoritmanya. Jadi kita tuh bisa memilih fitur. Sama satu lagi, apakah pre-processing-nya sudah dilakukan atau belum? Ya, jadi penyebab algoritma performasi kita buruk itu harus kita selidiki. Bisa jadi algoritma kita pakai nggak tepat. Kita ganti algoritma lain. Sudah ganti berapa algoritma tidak tepat? Oh, cek datasetnya sudah cukup apa belum? Kalau selalu sedikit ya nggak bagus juga. Oh, sudah cukup, Bu. Datasetnya sudah lumayan banyak. Ya, kita harus cek lagi fiturnya, berarti fitur selection-nya. Pilih fitur-fitur yang baik. Sudah juga, Bu. Nah, kita lihat lagi fiturnya apa perlu dinormalisasi. Ada fitur sebelah sini gaji seperti tadi ya. Fitur gaji itu kan ya, misalnya gajinya 1 juta, ya, ada yang 3 juta. Sebelah sini fitur umur. Ini gaji. Umur kan 23, 40 gitu angkanya. Ini kalau bayangkan kalau kalian bawa ke KNN, gimana nih? Kan jauh-jauh sekali ini ya. Kita 1 juta dengan 23 antara ini dengan ini. Makanya kita perlu normalisasi. Kita bawa dari ini nilainya jadi kecil, jadi ke 0 ke 1 misalnya. Atau 0 ke 10 misalnya. Ini juga kita bawa, kalau ini kita bawa 0 ke 1 juga. Jadi untuk dia berada di dimensi dia selaras. Seperti itu. Paham maksudnya? Paham Uni? Belum tergambar, Bu. Tapi coba. Apanya? Masih belum tergambar. Belum tergambar. Ini sudah habis waktunya ya. Nanti kalau ada kesempatan lain lagi kita bahas. Oke, demikianlah materi hari ini. Nanti minggu depan akan dilanjutkan kembali oleh Pak Taufik ya. Terima kasih semuanya. Sebenarnya saya masih ingin menjawab pertanyaan ya. Kalau ada yang bingung, cuma nih waktunya sudah habis. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Saya habis asar juga ngajar juga di kelas 1 lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Sebentar, screenshot ya. Sebentar saya screenshot. Mau hidupkan kameranya. Cepat-cepat ya, cepat-cepat. Ini udah asar. Jangan ke sini, jangan ke sini. Saya senyum semuanya. 3, 2, 1. Belum mau lagi, tunggu ya. Aduh, nggak mau. Kali macet nih, komputer saya pakai handphone aja. Jangan ke sini, sayang, ke sini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.